Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita melanjutkan materi mata kuliah ini, yaitu perancangan perpustakaan. Sebelumnya kita telah bersama-sama membahas, mempelajari tentang tata ruang dalam perpustakaan, beserta dengan standar yang berlaku, kemudian juga teori-teori dasar tentang desain interior, kemudian juga kita sedikit membahas ya tentang perilaku manusia ya dan hubungannya dengan arsitektur dan hubungannya dengan desain tata ruang perpustakaan. Nah, yang kemarin kalian sudah sama-sama belajar ya tentang membuat sketsa denah perpustakaan ya. Nah, dari situ kan sebenarnya kalian telah melakukan kegiatan perancangan perpustakaan, namun secara simpel, secara sederhana, biasa saja ya, tanpa melalui sebuah alur perancangan yang sistematis. Nah, dalam materi kali ini, kita bersama-sama akan mempelajari bagaimana sih cara melakukan perancangan perpustakaan yang baik. Nah, ini perancangan itu apa sih sebenarnya ya? Maknanya itu adalah sebuah kegiatan, sebuah aktivitas yang dilakukan untuk memecahkan sebuah permasalahan melalui sebuah metode yang sistematis. Ini tadi ya. Jadi sebenarnya ketika kalian kemarin melakukan tugas sketsa denah itu tadi, sebenarnya kalian sudah melakukan sebuah metode sistematis, namun masih dalam ranah pikiran saja ya. Ya belum coba kalian tuangkan dalam sebuah makalah ya, dalam sebuah paper yang runut ya, mulai dari tahap-tahap awalnya. Jadi sebenarnya kalian sudah belajar melakukannya, hanya saja nih nanti kita akan belajar lagi bagaimana melakukan perancangan dengan lebih detail. Dalam konteks engineering ya, dalam konteks dunia teknik, perancangan itu adalah sebuah rekayasa teknik yang didasarkan pada sebuah alur keteknikan. Jadi kata kuncinya adalah alur ya. Kata kuncinya adalah alur dan sebuah metode yang sistematis. Dalam konteks manajemen pun sebenarnya mirip-mirip sama ya. Prinsipnya adalah perancangan adalah tahap awal yang harus dilakukan, kemudian akhirnya melangkah ke tahap organizing, actuating, kemudian controlling. Ya, jadi intinya tahapan dasar dalam perancangan adalah penetapan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian penetapan kriteria, kemudian melakukan analisis, kemudian akhirnya memilih alternatif tindakan atau desain atau formula yang paling tepat sesuai dengan masalah-masalah tadi. Penjabarannya seperti ini ya, kurang lebih. Dari belakang ini kita bisa melihat tahap awal adalah tujuan, kemudian dari tujuan ini kita beranjak ke tahap berikutnya, yaitu mengidentifikasi masalahnya apa sih yang kita hadapi. Seperti yang kemarin kalian menghadapi sketsa ya, diharuskan membuat denah perpustakaan. Nah, ini kondisi aslinya seperti apa? Nah, itu apakah membuat baru atau mengubah perpustakaan yang lama. Nah, itu adalah sebuah permasalahan. Kemudian misalnya dibutuhkan 10 kelompok belajar dalam sebuah perpustakaan perguruan tinggi, atau mungkin cuma 6 kelompok belajar dalam sebuah perpustakaan sekolah menengah pertama, dan seperti itu. Jadi perlunya adanya identifikasi yang tepat, yang menyeluruh. Jadi semua permasalahan kalian cantumkan dalam tahap ini. Kalian rangkum, kalian rumuskan dalam tahap identifikasi. Mengapa harus semuanya? Karena nanti agar bisa didapatkan hasil desain yang benar-benar mampu menjawab permasalahan tersebut. Nah, kemudian jika di tahap ini selesai, lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap analisis. Kalian menganalisa, jadi misal, ini adalah merubah bangunan yang lama. Oke, luas bangunan yang lama cuma 60 meter persegi misal, padahal sesuai standar yang dibutuhkan adalah 84 meter persegi.
Wah, berarti perlu adanya perluasan. Nah, perluasan ini dalam kondisi existing-nya, misal dia tidak mungkin lagi dilakukan perluasan ke kanan dan ke kiri atau ke depan dan ke belakang karena sudah ada ruang-ruang di dekatnya. Oh, tapi dia bisa kok dilakukan perluasan ke atas secara vertikal, misal seperti itu ya. Oh, jadi perlunya menambahkan tangga, kemudian menambahkan beberapa ruang di atas. Nah, ini salah satu contoh bentuk analisis. Nah, kemudian pasti yang namanya analisis akan menghasilkan beberapa alternatif. Alternatif tadi misal ruang yang ini ditaruh di sini, kemudian yang berikutnya yang ruang ini dipindah di sini dan sebagainya ya. Pokoknya intinya ada beberapa alternatif yang memungkinkan. Kemudian itu semua pasti didasarkan dengan berbagai macam kriteria yang sesuai dengan permasalahan ini tadi, yang bisa menjawab ini tadi. Lalu kemudian tahap akhir adalah hasil. Ya. Pasti kita akan akhirnya memutuskan desain mana yang terpilih. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan feedback. Feedback kepada permasalahan yang ada. Jangan sampai hasil yang terpilih ini tadi belum menjawab sepenuhnya terhadap permasalahan yang ada. Oke, lanjut. Jadi tahap awal ya, early planning, perencanaan perpustakaan yang dari awal yang perlu kita pikirkan adalah apakah ini akan membuat bangunan baru atau bangunan lama. Nah, seperti ini kita melakukan sebuah identifikasi masalah. Kemudian permasalahan yang umum ada dalam sebuah perpustakaan itu adalah adanya pertambahan jumlah pemustaka. Ini kok dari tahun ke tahun kok makin bertambah banyak jumlah pemustakanya. Sedangkan ruang-ruang yang ada kurang mampu mewadahi. Kemudian rak-rak bukunya juga semakin sedikit, sedangkan koleksi-koleksinya makin banyak. Kemudian juga belum adanya ruang audiovisual ya, ruang yang mewadahi sistem informasi dan sebagainya. Gedungnya juga sudah perlu dilakukan banyak perawatan di sana-sini, standar keamanannya juga sudah nggak layak lagi, dan sebagainya. Nah, ini permasalahan-permasalahan ini masuk di dalam tahap identifikasi masalah. Nah, kemudian dari sini pasti diperlukan kemampuan forecasting yang baik, ya, kemampuan merencanakan, meramal ya ke depannya seperti apa sih. Jadi kita tidak melakukan desain yang sia-sia, desain yang nantinya 5 tahun ke depan dirubah lagi desainnya karena sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan zaman. Jadi sebisa mungkin membuat sebuah desain yang pastinya akan long lasting, yang akan bertahan ya 20-30 tahun ke depan seperti itu. Untuk analisis perancangan ya, apa sih di tahapan ini apa saja sih yang perlu dilakukan? Antara lain yang pertama adalah menentukan pelaku atau pengguna ruang. Nah, siapa saja sih pelakunya, pengguna ruangnya itu siapa saja? Dirumuskan. Satu, siapa, dua, siapa, dan sebagainya. Kemudian kalau perlu dilengkapi juga dengan struktur organisasi pengguna. Jadi misal perpustakaan sekolah dasar ini siapa saja, penanggung jawabnya siapa? Misal kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah dibantu oleh berbagai staf di bawahnya, siapa saja. Itu akan kelihatan dari situ pelaku atau pengguna ruangnya siapa saja. Kemudian yang berikutnya menentukan rincian kegiatan masing-masing pengguna, baik internal maupun eksternal. Jadi setelah muncul pelakunya siapa saja, kemudian dari situ kita akan mulai merinci aktivitasnya masing-masing pengguna itu apa saja. Dan juga menentukan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan tersebut, baik jenisnya maupun jumlahnya. Dan yang terakhir kita akan menentukan jenis ruang yang dibutuhkan untuk mewadahi berbagai aktivitas tersebut. Tentu saja jangan lupa tetap dengan referensi di atas standar nasional perpustakaan yang berlaku. Untuk lebih jelasnya seperti ini ya, contoh analisis perancangan perpustakaan dalam bentuk tabel. Kita contohkan pemustaka ini ya, penggunanya pemustaka. Aktivitasnya apa saja sih? Aktivitas inti ya, yang utama, yang paling sering dilakukan. Yang pertama misal mendaftar keanggotaan perpustakaan. Pastinya membutuhkan ruang pendaftaran. Yang kedua menyimpan barang bawaan, pastinya membutuhkan ruang loker.
Kemudian melakukan pengembalian dan peminjaman. Pastikan membutuhkan ruang sirkulasi. Ya, ini belum ada di sini ya, saya tambahkan. Kemudian membaca buku pasti membutuhkan ruang baca dan ruang koleksi. Kemudian juga membutuhkan lobby ya dan sebagainya. Nah ini contohnya ya. Seperti ini staff apa saja kegiatannya, pastinya melayani peminjaman dan pengembalian buku, menata buku-buku. Ruang yang dibutuhkan adalah ruang kerja staf dan ruang koleksi buku. Nah, dari sini kan bisa ketahuan ya, artinya oh ruang yang dibutuhkan ini. Nah, kemudian setelah kita menentukan ruang-ruang tersebut, kita perlu melakukan zoning atau zonasi atau pengelompokan ruang-ruang berdasarkan kesamaan sifat atau kesamaan fungsi kegiatan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah pengolahan layout pada suatu bangunan agar tercipta hubungan antar ruang yang baik. Jadi kesamaan sifatnya itu apa saja sih misalnya? Nah ini, kalau untuk dari sifat aktivitas ada 3, publik, semi publik, dan privat. Publik pastinya yang sifat ruangnya adalah mampu diakses, boleh diakses oleh seluruh orang ya, tanpa terkecuali. Kemudian semi publik sifatnya lebih terbatas lagi ya, yang boleh masuk lebih terbatas, tapi masih sifatnya masih ada beberapa pengguna yang boleh masuk. Sedangkan untuk privat ini lebih hanya beberapa orang saja yang boleh memasuki. Nah, ada juga zoning yang menurut fungsinya yang sama. Jadi ruang-ruang yang memiliki sifat fungsi yang sama, yaitu ruang-ruang dengan fungsi pengelolaan, ruang-ruang dengan fungsi pelayanan, dan ruang-ruang dengan fungsi penunjang. Ini contohnya untuk yang berdasarkan fungsinya ya. Jadi untuk pengelolaan ada ruang keperpustakaan, ruang staf peminjaman, kemudian dengan fungsi pelayanan ada ruang loker, ruang baca, ruang audiovisual, lobby, kemudian untuk fungsi penunjang ada kamar mandi, musola. Dan untuk ruang dengan sifat yang sama ini dikelompokkan. Itu namanya zoning tadi ya. Pastinya ruang kepala perpustakaan dekat dengan ruang staf. Pastinya ruang loker dekat dengan ruang baca, pastinya dekat dengan lobby, ya kan, lebih dari lobby, kemudian menitipkan barang, kemudian ke ruang baca, kemudian membentukkan ke ruang audiovisual, itu pasti ini ruang-ruang yang berdekatan. Dan ada kamar mandi dan musola juga berdekatan. Nah, kemudian dari ruang-ruang yang berdekatan tadi kita juga bisa menggambarkannya dalam sebuah hubungan ruang atau diagram bubble. Ini bubble-bubble ini ya, bubble-bubble ruang ini ya, ini menunjukkan ruang-ruang yang diperlukan dalam sebuah perpustakaan ya misalnya. Nah, untuk garis-garis ini melambangkan, ini misalnya garis yang tebal, ini melambangkan kedekatan ruang yang amat sangat dekat ya. Yang mereka harus dekat. Karena sifatnya, karena selain sifat fungsinya sama, juga sifat publik, semi publik dan privatnya sama. Nah, itu kalau untuk yang garis double 2, ini secara kedekatan mereka tidak terlalu dekat, tapi juga tidak boleh terlalu jauh. Sedangkan yang putus-putus ini menunjukkan mereka tidak perlu berdekatan. Maka berjauh saja sudah oke. Kurang lebih seperti itu ya maksudnya. Dan dari sini nanti bisa kelihatan dari sini, dari zonasi tadi, kita kemudian dari hubungan ruang ini bisa kelihatan nanti kita bisa melakukan penataan ruang sesuai ini. Seperti itu. Nah, tujuannya apa sih kita melakukan tadi ya? Melakukan organisasi ruang tadi, menata sedemikian rupa ya, dengan menggunakan zoning, dan sebagainya, adalah untuk mendapatkan tatanan, susunan, dan perletakan ruang yang saling menunjang. Dengan memperhatikan zoning dan hubungan ruang. Jadi nanti akan didapatkan sebuah flow atau alur atau tata ruang yang jelas, yang dinamis, yang tidak membingungkan, yang menyamankan pengguna. Jadi tidak akan terjadi hambatan-hambatan di dalam ruang dalam gedung tersebut. Jadi misal dari ruang baca perlu ke ruang audiovisual, ternyata di tengah-tengah sirkulasi ada ruang rapat. Nah, seperti itu. Karena
mungkin itu ketika melakukan desain, melakukan perencanaan tidak menggunakan analisis berupa zoning tadi, sehingga acak-acakan untuk meletakkan ruang-ruangnya. Ini perlunya melakukan organisasi ruang. Nah, kemudian setelah melakukan penataan ruang tadi, sebenarnya kita juga bisa beranjak dari adanya 4 pola ini. 4 pola yang umum dipakai, yaitu pola linier bercabang, pola radial, dan pola klaster. Contohnya seperti ini ya. Untuk pola linier, ini yang umum sering kita temukan di mana-mana. Bisa digunakan untuk bangunan dengan bentuk massa yang memanjang. Bisa kampus, perkantoran, pasar, dan lain sebagainya. Ini dari main entrance ya. Main entrance ini kemudian masuk, diterima oleh sebuah ruang dengan fungsi biasanya semi publik ya. Kemudian dia akan masuk ke ruang yang lebih privat. Kemudian ini masuk lagi. Atau bisa juga ini sebenarnya sama ya secara warna ya. Ini untuk baris yang pertama ini sifatnya semi publik. Kemudian makin masuk ke dalam, masuk semi publik, makin masuk ke dalam, kemudian ini privat. Jadi yang paling jauh, yang paling privat, yang paling jauh dari kebisingan. Biasanya seperti itu ya. Ini ada juga pola linier bercabang. Ini sebenarnya modifikasi dari pola linier. Mirip-mirip saja. Hanya mungkin percabangannya lebih banyak. Dari ruang ini masih ada ruang-ruang yang lain. Masih dihubungkan dengan ruang-ruang yang lain. Tapi pada prinsipnya tetap sama polanya. Ini pola klaster. Nah, ini biasanya digunakan di rumah sakit ya. Jadi dari main entrance kita akan disambut dengan sebuah kelompok bangunan. Ini juga kalau ini juga dari sini kita akan ke kelompok bangunan yang lain. Misalnya rumah sakit yang menggunakan seperti ini ya, biasanya ada pavilion rumah sakit ya, dengan sifatnya memang privat ya, jauh dari kebisingan. Nah, itu biasanya diletakkan di agak jauh, gedungnya agak jauh di belakang. Dan juga ada pola radial. Jadi main entrance-nya di tengah-tengah, dari tengah ini kita bisa melangkah ke ruang-ruang yang lain, bisa menuju ke ruang-ruang yang lain. Nah, ruang yang paling ujung, paling ada di ruang di circle paling luar, biasanya yang ruang paling yang sifatnya privat. Ini mungkin contohnya mall ya dengan atrium di tengahnya. Walaupun tidak semua mall menggunakan pola radial, ada kebanyakan juga mall polanya linier atau linier bercabang atau klaster juga. Nah, lanjut kita membahas tentang besaran ruang. Luasan ruang yang dibutuhkan untuk suatu jenis aktivitas sehingga pengguna dapat beraktivitas dengan nyaman, yaitu ada standarnya. Ada standar-standarnya, luas-luas ruangnya. Nah, besaran standar itu kita bisa mendapatkannya dari data-data arsitek, ada di buku Newford ya, atau SNI atau buku yang lain ya. Atau bisa juga dengan menggunakan cara perhitungan antropometrik standar. Kali ini mungkin kita bahas sekilas saja ya tentang antropometrik ini ya. Jadi adalah standar ukuran yang didasarkan pada ukuran anatomi manusia. Ketika dia berjalan, ketika dia menggunakan komputer, dia duduk ya. Kemudian dia bisa ketika dia mengambil buku, ketika dia mengambil dokumen di almari, di laci paling atas, laci paling bawah, itu sudah berbeda-beda lagi dimensi-dimensinya. Ketika dia tidur dan sebagainya. Nah, kita lakukan contoh ya, contoh cara menghitung besaran ruang. Misal kita akan membuat sebuah desain ruang kerja staf peminjaman dan pengembalian buku dengan kapasitas 2 orang. Jika dengan menggunakan standar ruang, ya space requirement standarnya per orang adalah 6 meter persegi. Sehingga jika dibutuhkan 2 orang dalam ruang tersebut, tinggal dikalikan 2 kali 6 sama dengan 12 meter persegi. Nah, jika pada suatu saat nanti perpustakaan itu meng-hire karyawan lain, karyawan baru 2 orang, sehingga menjadi total 4 orang. Maka ruang 12 meter persegi ini sudah tidak lagi representatif untuk bisa menampung 4 orang tersebut, sehingga perlu dilakukan perluasan. Dengan standar antropometrik ini kita bisa mengetahui jenis perabot apa saja yang diperlukan,
kemudian mengetahui dimensi standar masing-masing perabot, mengetahui kebutuhan sirkulasinya berapa, dan menghitung kebutuhan besaran ruang. Contohnya seperti ini ya. Jadi mungkin kita yang tadi kan dengan menggunakan standar ruang ya, kita bisa langsung hitung 6 meter persegi per orang, orangnya 2 jadi 6 tambah 2, 12. Nah, kita juga bisa berangkatnya dari penataan perabot. Oh, karena 2 orang jadi membutuhkan 2 kursi. Kemudian membutuhkan meja, satu meja yang cukup panjang untuk 2 orang. Kemudian juga membutuhkan pastinya karena namanya ruang staf ya, pasti membutuhkan almari atau rak buku yang panjang, yang cukup panjang. Kemudian juga pastinya perlu ada area untuk sirkulasi. Nah, tapi di sini kita wajib tahu juga sih dimensi perabot itu umumnya seperti apa. Misal kursi staf itu berapa kali berapa biasanya, anggap 60 kali 60. Kemudian meja biasanya lebarnya berapa, 75 sampai 80 mungkin ya untuk meja yang luas ya. Panjangnya untuk 2 orang mungkin 1,5 sampai 2 meter. Nah, ini kita perlu ada acuan dasar sih untuk perabot yang digunakan seperti apa sehingga kita bisa menentukan luas ruangannya. Dari sini ketika sudah ditata ya perabot-perabotnya bisa kelihatan bahwa dibutuhkan ini ada modul, secara modul ini ada 4 dan kali 3 sama dengan 12 meter persegi. Sama ya dengan cara menghitung dengan standar ruangan tadi. Jadi kita akan bahas lebih lanjut ya tentang moduling ya, tentang moduling. Ini sekilas saja ya yang tadi saya sampaikan, ada standar antropometrik ini. Jadi dari sini kelihatan ya bahwa orang duduk, orang berdiri, orang berdiri dengan merentangkan tangan, ya merentangkan tangan itu untuk mungkin menjangkau ke arah almari. Dan juga ini ada orang ini ya duduk menulis di meja, ada yang duduk bersandar seperti ini, ya ini mengambil dokumen dari laci paling atas, laci tengah, laci paling bawah, dan dia orang duduk. Nah seperti ini ya, ini dimensinya berbeda-beda. Nah ini kalau menggunakan ini bisa langsung kelihatan. Tapi cukup untuk mata kuliah ini kita tidak perlu membahas lebih lanjut ya. Nah ini modul ya, modul yang seperti tadi. Jadi modul itu adalah memudahkan kita sih untuk jadi dia sebagai patokan dasar dalam kita menentukan suatu dimensi bentuk. Jadi kita menggunakan unit fungsi kegiatan dominan pada suatu fungsi bangunan. Nah, ini modul ini bisa berupa modul horizontal dan juga modul vertikal. Kalau yang tadi itu modul horizontal ya. Nah, biasanya modul itu 1 kali 1 meter persegi. Ini contohnya ya. Nah, ini contohnya. Nah, cara termudah untuk membagi ruangan adalah dengan menggunakan modul dan kemudian disesuaikan dengan standar yang ada. Nah, ini ada area sebesar berapa ini? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dikali 7. Ada sebuah ruangan dengan luasan 70 meter persegi yang akan digunakan untuk 4 ruangan. Diperlukan 4 ruangan di dalamnya. Yaitu ruang sirkulasi, ruang koleksi referensi, ruang baca, dan ruang audiovisual. Nah, kalian pasti ingat kan ya prosentasenya. Persentase sesuai standar ya, ruang baca berapa persen ya. Mobil berapa persen dan sebagainya. Nah, itu kalian tentukan dengan kalian pastikan dengan standarnya, kemudian bisa kalian terapkan di sini. Ini contohnya ya, ruang baca yang membutuhkan luasan paling banyak. Ini ada 7, 28, 30 meter persegi ruang bacanya. Ini ruang audiovisualnya 9 meter persegi, ruang koleksi referensinya. Ini nanti moduling ini adalah sangat memudahkan kita ya untuk melakukan sketsa denah ya, sangat memudahkan. Kalau sketsa denah yang kemarin kan saya lihat memang masih kebanyakan memang sudah bisa menuliskan dimensi ruangan ya. Misal kemarin kan 12 kali 7 meter persegi. Namun dari situ masih belum kelihatan
ruang di dalamnya, misal ruang stafnya berapa meter persegi luasnya, belum tertulis. Kemarin masih ditulis secara luas panjang ruangan seluruhnya. Ini saja. Nah, untuk per ruang-ruangnya ini belum terlihat. Nah, nanti setelah kita belajar ini mungkin bisa akan lebih detail lagi ya berikutnya. Nah, ini contoh ya, contoh tata ruang perpustakaan dengan pola linier. Ini pola yang paling ini untuk ruangan yang dengan luasan yang kecil ya, jadi dan ini membutuhkan hanya ruang baca dan ruang koleksinya yang bercampur, kemudian itu juga ada ruang staff gitu ya. Ini polanya linear ya, sederhana saja. Kemudian kalau yang ini contoh pola radial. Jadi masuknya dari sini. Nah, kemudian ini library entrance-nya ya, lobby-nya di sini. Dan dari lobby ini kita bisa menuju ke ruangan yang kita inginkan. Ke sana ke meeting room, ke sana ke public sitting. Nah, ini jadi sifatnya yang masih semi public ya. Ini public, ini semi public ya, meeting room, council chambers. Kemudian ini ke arah sini ini sifatnya lebih ke privat ya. Ini children's ini privat sekali. Ini text services, circulation di sini, story time. Nah, ini jelas menggunakan pola radial. Entrance-nya ada dua dari sini dan dari sini. Ini dari sini kelihatan ya, yang kita pelajari tadi, ruang-ruang dengan sifat yang sama pasti mereka mengelompok. Pasti mereka berdekatan. Jadi ini ruang yang sifatnya semi-public, meeting room dan council chambers. Ini sama-sama sifatnya semi-public, bisa digunakan ini untuk council ya, untuk para anggota dewan atau apa ya, mungkin di sini, ini meeting room. Nah, ini public sitting, ini sifatnya public. Nah, berdekatan dengan lobby. Ini juga area penunjang, ruang-ruang penunjang, kamar mandi, restroom itu. Nah, mereka berdekatan. Sedangkan untuk ruang-ruang yang di sini yang makin privat ini ya, ini privat ini, mereka juga berdekatan. Nah, seperti ini. Ini namanya pengelompokan ya, pengelompokan pola organisasi ruang. Ini sama saja dengan ini ya. Dalam perpustakaan ini juga terlihat dari lobby dekat dengan restroom, dan juga ini sifatnya publik, kemudian semi publik, administration area, medium conference, semi publik, kemudian ini conference juga large conference, kemudian makin masuk ke dalam makin bersifat privat. Adult collection, nah ini children, sini yang sifat yang biasanya diletakkan paling jauh ya dari entrance area children ini, karena memang paling privat, mereka keamanannya paling tinggi. Nah, ini music library study zones, di sini kelihatan polanya seperti cluster ya. Jadi ini entrance-nya di sini diterima oleh common study untuk area untuk belajar yang sifatnya masih semi public. Kemudian di sebelah sini quiet study. Jadi area belajar yang sudah lebih sangat privat. Ini keterangannya ya. Quiet conversation only, please silence cell phones. Jadi ini kebisingannya paling minimal. Di sebelah kanan ini juga ada quiet study. Jadi ini semacam cluster ya. Cluster 1, cluster 2. Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Jadi bagaimanapun pola organisasi ruang yang digunakan, tetap prinsipnya sama. Ruang-ruang dengan sifat yang sama atau fungsi yang sama selalu berdekatan. Oke, dari sini ini adalah akhir dari materi hari ini. Kita sudah sama-sama belajar ya tentang bagaimana melakukan perancang perpustakaan secara sistematis. Setelah ini kita akan mempraktekannya ya secara kelompok lagi. Bagaimana melakukan sebuah
perancangan perpustakaan dengan step-step yang sudah dijelaskan di materi ini tadi ya. Mulai dari melakukan identifikasi permasalahan, kemudian melakukan analisanya seperti apa saja. Di analisa ini yang paling banyak ya kegiatannya, yaitu melakukan tabeling tadi ya, dari pelakunya siapa saja, aktivitasnya apa saja, kemudian ruang-ruangnya apa saja. Dari ruang-ruang tadi kemudian muncul zonasi tadi, muncul zoning-zoning tadi, kemudian bisa digambarkan juga dengan diagram bubble atau hubungan ruang tadi. Kemudian sampai pada akhirnya muncul desain terpilih yang bisa menggunakan salah satu dari pola organisasi ruang yang ada, baik linier, bercabang, radial maupun klaster. Itu nanti akan saya jelaskan mungkin ya di minggu berikutnya. Bersamaan dengan itu nanti saya juga akan menjelaskan tentang implementasi rencana. Melakukan implementasi ini mungkin secara lebih prakteknya ya, secara lebih praktisnya bagaimana sih melakukan sebuah perencanaan perpustakaan secara prakteknya di luar sana. Oke, terima kasih. Seperti biasa, jika ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui WhatsApp group, atau juga bisa melalui Google Classroom, atau langsung japri saya, ya silahkan saja. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.